Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngobrol-ngobrol aja sih ya. Ngobrol-ngobrol ya. Ya, Ya, sebelum itu kan kita harusnya kenalan dulu iya nggak sih? betul. Iya, Oke, dari mana nih? dari saya dulu. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Permana. Dan saya Rifki Gasan Suhail. Nah, saya Novalin Rifari. Oke, jadi topik pembahasan kita kali ini apa nih? Topik pembahasan kita kali ini tuh yang belakangan ini cukup lagi banyak diomongin. Ya. Ya, manusia itu tempatnya salah. Wajar lah manusia, Ya, bukan nabi boy. Oh iya. Betul gitu. Jadi kita ambil kasus yang itu, coba kita bahas. Kenapa? Kenapa bisa apa ya? Di itunya ke nabi. Nabi kan sama aja manusia gitu. Mungkin karena walaupun nabi kan sama-sama manusia, tapi kan apa ya, dia kan utusan Allah ke Rasul. Nah, Lebih langsung dapat firman dari Allah gitu kan. Setelah diangkat jadi nabi, pasti dia kan udah disucikan. Kayak Nabi Muhammad kan udah disucikan sama malaikat Jibril hatinya, jadi menjadi manusia yang jadi bersih lagi. oh, berarti itu di semua nabi kan disucikan gitu. Apa cuma Nabi Muhammad? Kayaknya sih pada umumnya kalau setiap nabi itu pas dia diangkat jadi nabi itu jadi suci lagi gitu kan, dia membawa firman-Nya Allah. Ya, tapi dengan manusia pertama kita, Nabi Adam. Nah, itu gimana? Kan itu kan juga apa ya? Itu bisa dibilang kesalahan atau enggak? yang dia di Ya, surga itu kan. yang makan buah kuldi. Ya itu kan karena mulai dari situ khilafnya pertama manusia gitu kan. Karena digoda itu kan, jadi kan karena Nabi Adam kan sebenarnya kuat, tapi kan digoda sama jin. Tapi nggak ngaruh kan, ternyata jinnya itu menggoda perempuan istrinya gitu kan. Oh, Hawa. Siti Hawa. Iya, jadi yang digoda tuh Hawa. Nah habis itu Hawa ini apa? Oh iya, ngerayu dia. Adam. Iya. Oh, berarti ada yang bilang buah kuldi itu cuman ini doang. Apa namanya, kayak cuman perumpamaan doang, tapi aslinya buah kuldi itu bukan makan buah. Kalau di Al-Quran sih beneran buah. Emang ya? Iya. Tapi ada yang bilang juga kayak buah kuldi itu ya gitu lah, hubungan suami istri. Iya sih kayaknya. Kenapa buah kuldi diharamin? Iya, kenapa? Itu kan ya emang perintah dari Allah aja gitu. Ya kayak ya kalau misalnya Allah ada perintah kan pasti kan ada maksudnya gitu kan, ada baik atau buruknya kan Allah yang tahu gitu. Nah habis itu kan akhirnya karena dia ngelanggar itu kan akhirnya dihukum dengan pakaiannya yang tadinya pakai pakaian surga itu kan jadi diganti kayak semacam apa, seingat gue itu jadi daun yang jadi buat nutup auratnya aja gitu. Oh, daun. Kirain kayak kain biasa gitu. Enggak, jadi pas habis dia turun dia tuh pakaiannya tuh kayak semacam ya daun gitu lah, daun yang lebar gitu. Tapi pas turun langsung ada sepeda nggak? Ya enggak dong. Yang sepeda. Sepeda baru tahun berapa? Roda aja belum ada mungkin. Belum ada. Pelan-pelan Pak Supir, pelan-pelan. Ilmunya belum inilah, kan di dunia masih baru ya kan, newbie. Kalau di game survival tuh kayak apa, masih harus ngeluting dulu, masih harus cari tahu. Nabi Adam tuh tahu cara apa sih namanya? Cara Pembuahan. ya kayak gitu. Ya. Kayak bernikah itu dari mana? Itu kalau di Al-Quran Apa ada firmannya? Jadi Allah itu ngasih ilmu itu kayak dituntun gitu, ngasih ilmu ke manusia. Oh iya, paham. Nah, Jadi selama Nabi Adam turun, dia itu bukan berarti Allah kayak ngebuang itu, tapi tetap dituntun. Iya, tetap dituntun tuh kan. Kalau dia jangan kesini, ada kejadian yang bikin Nabi Adam tuh belajar gitu kan. Paham. Sama kayak apa, manusia menuntut ilmu zaman sekarang juga kan ada pengalaman, makin lama makin bertambah ilmunya. Ya, Iya, makin berkembang manusia. Tapi
dari ini apa, kan ada berapa anak Nabi Adam Aduh kurang. ya kan, ada Oh iya, gue lupa sih sebenarnya berapa jumlah anaknya kan, tapi yang paling terkenal kan itu kan tuh yang kembar-kembar semua kan iya itu. pokoknya kan Oh, iya. kembar-kembar, tapi yang Nah. terkenal kan ada Qabil sama Habil tuh yang pertama kalinya Iya. manusia saling membunuh. Iya itu pertama kali kan. Nah itu kan juga salahnya manusia itu kan situ juga kan, pertama kali manusia membunuh di situ Membunuh tuh alasan karena Karena rasa- cemburu. iya karena rasa Kayak iri gitu ngerasa ya. iri gitu, kayak Iri. kenapa saya dinikahin sama ini, Kan kembar nih kawinnya silang, nah, tapi silangannya ini nggak terima. nggak terima, mungkin kurang kurang cantik mungkin ya. Oh, masih lebih cantik itu mungkin, jadi saling bunuh. Itu pertama kali pembunuhan ya. Iya itu tuh kali ya si Qabil ngebunuh Habil ya kan. Nah, pertama kali berarti itu pertama kali kejahatan di dunia ya, di bumi, Mungkin iya gitu bisa Iya. jadi. sejarah itu. Terus kan dari Nabi Adam Nabi Lut itu yang pas zaman Nabi Lut kan manusia pada suka sesama jenis kan. itu juga pertama kali ya tuh manusia jadi ada homo di dunia ini tuh zaman Nabi Lut. Nah itu menandakan berarti manusia itu tempatnya salah ya. Iya, terus manusia suka menciptakan kesalahan-kesalahan baru gitu kan. Tapi kita belajar dari kesalahan nggak sih? Iya, harusnya kita belajar dari Harusnya. kesalahan. Tapi malah balik lagi, banyak juga kan yang sekarang LGBT ini. Iya, Iya. kacau banget ya. Padahal dari Waduh. sekarang buminya dibalik. Bayangin bumi dibalik gitu. Coba zaman sekarang orang homo bumi langsung dibalik. Gimana? Nah untungnya kan sekarang apa namanya, manusia kan diberi kesempatan buat taubat gitu kan, nggak langsung disiksa. Iya. Semenjak zaman Nabi Muhammad berarti ya kan. Oh ya berarti gue mau ini juga sih, kan gue kan nonton ini apa namanya, film Nabi Muhammad kan, yang apa sih, message gitu, judulnya lupa gua, bahasa Inggris. Nah ternyata gue kira ini cuy, gue kira pas zaman itu Islam itu nggak ada, maksudnya bukan nggak ada sih, tapi yang di Mekah itu bukan agama Islam, tapi ternyata bukan Islam, tapi dicampur-campurin sama Allah gitu. Nah gue kira itu bukan agama Islam, tapi dicampurin sama berhala, jadi di Ka'bah ada Ka'bah dan situ juga ada berhala-berhalanya. Ka'bah. Di Oh iya benar samping-samping di zamannya Nabi Muhammad baru-baru itu kan Ka'bah itu kan dikelilingi berhala. Iya. Kalau itu sih apa ya, itu punya orang-orang jahiliyah sih, orang zaman bodohnya orang-orang Arab. Oh. Iya. Kan kalau agama yang ada saat itu kan agama Yahudi sama Nasrani ya, Iya, Yahudi Nasrani. sebelum jadi Islam gitu kan. Tapi ya sebenarnya sama itu kan, cuma belum disempurnakan jadi Islam. Kalau misalnya orang-orang Yahudi sama Nasrani yang emang megang teguh kitab Taurat sama Injil yang benar-benar murni ya, kan setelah Iya, tapi itu kan Nabi ada Musa yang sama- modifikasi juga nih. iya setelah Nabi Musa sama Nabi Isa Wafat. apa ninggalin udah nggak sama kaumnya, kan kaumnya udah sendiri, zaman apa ya, zaman kekosongan Nabi bisa dibilang. Jadi zaman setelah Nabi Musa Nabi Isa tapi sebelum Nabi Muhammad diutus itu. Nah, itu banyak yang menyimpang itu, kitab-kitabnya ada yang Iya. diubah, terus bikin kayak peraturan-peraturan sesuai hawa nafsu mereka gitu. Iya. Kayak ya pokoknya kayak mengubah yang mereka inginkan. Iya, pokoknya peraturan-peraturan agama yang nggak enak tuh mereka singkirin gitu kan. Iya. Pokoknya peraturan agama tuh pokoknya mereka maunya yang enak-enak aja gitu. Tapi dari kita kan bahas kesalahan ya. Khilaf itu termasuk kesalahan. Jelas itu iya dengan kesalahan, karena kan iman seseorang itu kan kadang naik kadang turun. Iya. Kadang gampang terhasut, kadang emang iman lagi kuat gitu kan, bener-bener takut gitu. Tapi gimana pendapat kalian nih tentang apa ya, tentang misalkan ada orang berbuat salah tapi dia berlindung di balik kata khilaf. Itu sih beralasan aja sih. Ya gimana maksudnya? Itu kalau ngomong gitu kayaknya sengaja nggak sih? Iya, tapi kan Jadi Gila. membentengi diri Iya. dengan kata-kata Jadi, khilaf gitu kan. orang yang apa ya, orang yang ininya kan bertanya kenapa ngomong ini, tapi dia bilang khilaf, tapi orang yang
maknanya tuh kayak jadi oh hilaf, jadi cuman maklumin doang jadinya. Tapi nggak pantas sih dimaklumin, karena setiap ada kesalahan itu pasti ada konsekuensinya. Iya, Kayak di Al-Quran pun lu kalau berbuat salah kayak pelanggaran had itu kan ada apa ya namanya, kayak ada hukum hadnya gitu kan, kayak contoh kalau mencuri tangan harus dipotong gitu kan. iya, Nah itu kan pasti tandanya kan setiap kesalahan itu pasti ada konsekuensinya gitu, nggak Betul, bisa dengan alasan lu khilaf doang gitu. iya. Nggak ada, lu harus tanggung jawab sama apa yang lu perbuat. Khilaf itu harusnya secara tidak sengaja gitu kan sih. Bisa tidak sengaja, tapi harusnya kalau misalnya dia benar-benar khilaf, harusnya dia berusaha untuk memperbaiki, Iya. bukan beralasan gitu. Betul. Gitu. Coba seandainya kalau hukum itu beneran diterapin di Indonesia. Waduh, Berat ya. Kayak ya hukum sekarang aja gimana sih, Waduh, masih dimodif-modif, aduh, masih parah dibayar, banget. masih bisa dibayar. masih uang segalanya. Nah, kan itu disempurnain sama salah satu nabi terakhir kan. Iya, karena Nabi Muhammad itu kan peraturan itu kan, ya Allah udah beri petunjuk, pokoknya berpegang teguh sama Quran gitu kan. Terus Nabi menambahkan ada hadis, ada Nabi apa kayak bersabda, terus kan para sahabatnya ngumpulin sabdanya Nabi menjadi sebuah hadis yang cerita. Iya. Pokoknya pedomannya itu, dan itu gak benar-benar bisa, seharusnya tuh bisa diterapin sampai hari kiamat. Jadi hukumnya tuh kayak fleksibel selama tidak menyimpang. Kalau isi-isi kitab dahulu tuh ada di dalam Al-Quran sih. Itu kan ada kan ada seharusnya ada. gue pernah belajar ada. Itu kan memang di apa namanya disempurnakan, bukan berarti diganti semua. Iya. Iya. Ada beberapa peraturan yang emang diganti nggak dipakai lagi, ada beberapa peraturan yang emang dari dulu itu masih dipakai sampai sekarang. Ya Sebenarnya kan menyembah Allah itu kan pasti kan, pasti atau. terus menghormati kedua orang tua itu kan Iya. dari dulu. Nah ini juga kayak berarti dari dulu misalkan kita bahas alkohol, dari dulu kan itu kan nggak ada aturan. Nggak ada aturan alkohol Oh iya, baru ada tuh Pas zamannya pas zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya. Iya. Bahkan sebelum ayat itu turun alkohol masih boleh. Iya masih, bukan boleh sih tapi nggak ada aturan juga. Iya, jadi masih memperbolehkan. Kalau nggak salah gue pernah dengar ceritanya itu, jadi karena ada sahabat Nabi ya kan, Iya. Ada kemarin gue kurang tahu siapa ya, pokoknya gue pernah dengar ada sahabat Nabi, jadi dia tuh mabuk tapi dia sholat gitu. Iya. dari imam. Iya, jadi sholat itu kayak nggak sesuai gitu kan. Nah akhirnya kan jadi Dia bertanya-tanya kan. iya, akhirnya jadi dilarang pada alkohol itu gitu. Dan bahkan kan ya akhirnya Al-Quran pun turun juga melarang minuman arak yang Semua yang memabukkan kan. pokoknya hal yang memabukkan. Kayak lagu Irama gitu ya. Begadang, kok begadang sih? Miras. Iya miras. Bahkan ada ancamannya kan, kalau misalnya udah nyoba arak di dunia, ntar di surga nanti nggak bakal di akhirat nanti tuh nggak bakal ngerasain arak. Berarti maksudnya apa? Kan kalau orang masuk surga itu kan pasti nanti ada arak surga gitu kan. Berarti kan kalau dia nanti di akhirat Oh, nggak minum berarti- arak, berarti nggak bakal masuk surga. Ya berarti di arak di surga itu nggak memabukkan, Enggak. ya kan? Se- Soalnya kan selama gue yang- belajar itu yang gue tahu tidak memabukkan. Apakah hukum di Al-Quran itu termasuk hukum yang di surga juga? Enggak dong. Surga kan udah bebasnya kenikmatan gitu kan. Kita bebas mau Saya tinggal ngapain aja. menikmati. Dan juga kan di surga itu kan udah disuciin, kita nggak bakal, Kita tapi hawa nafsu itu tetap ada nggak? pasti ada. Kalau pasti ada berarti Ya kalau nggak ada Masih- hawa nafsu nggak bisa nikmatin dong. ada juga kan? Kalau di surga bisa ada masalah. Tapi waktu gue SD, Ya. Nabi Muhammad tiap diambil hawa nafsunya gimana ya? Hawa nafsu. Hawa nafsunya ini kayak gimana? Enggak sih, Enggak sih, enggak. kayaknya. Enggak. Apa yang diambil ya? Kan kalau manusia kan emang memiliki nafsu. Iya. Kalau nggak ada nafsu nggak bisa nikmatin apa bro. Ya, ya. Lo
makan, ada makan ini itu kan nafsu juga makan. Cuman kan emosi apa nafsu? Ngomong-ngomong haram nih, kan pas itu ada ulama bilang tuh rokok itu haram. Rokok itu haram. Itu benar gak sih haram? Tapi banyak juga kan ulama yang merokok. Iya juga sih. Iya. itu kan pendapat ulama ya, soalnya kan kalau yang diambil apa sih kalau ulama itu kan pedomannya kan pasti Quran sama hadis gitu kan. Iya. Pasti kan ulama itu kan udah mempertimbangkan gitu kan, Iya. kenapa dia bisa diharamin atau dihalalin kan pasti ada alasannya. Kalau yang gue tahu kan kalau rokok itu diharamin karena merusak gitu kan, konsumsi lama-lama kan itu bisa membunuh diri sendiri gitu. Oh, berarti apapun yang merusak diri kita sendiri itu pasti haram. Iya nggak boleh. Apapun itu Apapun itu alasannya, misal alasannya karena nikmat atau apa. nggak boleh. Pokoknya sesuatu yang membahayakan dia sendiri itu nggak boleh. Misalkan olahraga ekstrim. Olahraga ekstrim ini kan membahayakan diri sendiri. Apakah itu haram? Nah kalau gue pernah nemu hadis, jadi hadis itu melarang bahwa kita untuk disitu sebutnya tidur di tempat yang berbahaya. Gimana? Jadi kan kalau misalnya kita Oh, berarti olahraga ekstrim itu kan kita masih sadar ya kan, masih bisa dikendaliin ya sebisa mungkin gitu kan, jadi resikonya lebih rendah. Kalau tidur kan kita udah benar-benar lost gitu kan. Tapi kalau misalnya kita olahraga ekstrim kan kita udah berusaha buat ngamanin diri kita seaman mungkin. ya, itu kan ada safety-nya juga kan. Ada safety juga kan, pasti ada, nggak asal orang lompat-lompat aja gitu kan. Pelan-pelan. Nah, terus Ada itu kan di Islam kan ada haram, halal, maksudnya apa? Makruh sama mubah. Misalnya mubah. ubah. Nah, Gimana? mubah itu kayak boleh enggak, apa sih, gimana sih? Apa nggak dilarang tapi juga kalau dilakuin nggak dosa. Iya, nggak dapat apa-apa juga. Oh, Ya kan, kalau makruh kalau makruh kan lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Tapi kalau dilakuin ya nggak nggak dosa. apa-apa, nggak ada apa-apa. Nggak dosa. Jadi kalau mubah itu ya dilakuin nggak dapat apa-apa, nggak dilakuin ya Nah, ya, nggak apa-apa, ya udah. contohnya mubah itu Untuk mubah apa ya? Peci mungkin. peci kan cuma sebatas menutupi rambut. Iya. Selama Tapi kan rambut. tapi ada sorban juga. Sorban, peci cuma kayak kegunaannya kayak sorban juga kan. iya buat nutupin rambutnya sangat biar apa, nggak nutupin jidat dari kostum. Itu peci kan mubah. Ini kan kepiting. Ya mungkin itu ya Iya. makan daging kepiting. Ya, Ya kalau kepiting kan masih kita tahu, tapi dia juga dua alam gitu kan. iya, dua alam. Tapi kan katanya itu masih Iya masih Iya. perdebatan itu Iya. kan, masih ada apa namanya perbedaan pendapat itu kan masing-masing. mubah. Nah, dari bid'ah sendiri itu apa? Gue masih belum tahu bid'ah. Apa itu bid'ah? Gini aja deh, Maulid Nabi itu bid'ah bukan sih menurut kalian? Kalau Kan dia kan melenceng, tidak ada dalam Al-Quran Maulid Nabi itu merayakan Ada. ulang tahun Nabi. Iya. tapi itu kan bukan, kata gua mah bukan, tapi sama aja sih merayakan. Nah, terus lagi Kelahiran. kan, apa perbedaan pendapat itu kan, ada yang berpendapat itu bid'ah, ada yang berpendapat itu juga bukan bid'ah. Tapi kalau kata gua itu bisa bid'ah kalau isinya melenceng dari ini, Ajarannya Iya. di Al-Quran ya. misalnya Kayak kayak zikir, pesta-pesta atau apa. Kalau mabuk-mabukan. Iya, kan itu kan bid'ah juga. Tapi kan di situ kan isinya kayak pengajian, ceramah, iya iya, zikir, sholawat. iya, sholawat. Apalagi kita bersolawat ke Nabi Muhammad kan. Berarti bukan merayakan atau Tapi apa ya, lebih halusnya itu kita mengharapkan syafaat di kelahiran itu, oh bisa jadi. ya kan, Ya bisa itu. di hari kelahiran itu. Ada juga kan yang memang berpendapat seperti itu juga kan. Ya, bukan artian kita itu merayakan itu,
Itu pendapat gua ya, Iya. itu pendapat dari gua. Ya Kayak kan ada yang berpendapat lain juga kan, Iya. yang menentang juga kan. soalnya gua mikir ya isinya, yang diisinya gitu. Kita kita nggak nilai dari sampulnya, tapi isinya. Tapi dari sampulnya juga itu bukan apa ya, bukan merayakan ulang tahun, tapi ya kita berkumpul bersama untuk mengharapkan syafaat di hari kelahiran Nabi Muhammad. Kalau jangan lihat dari covernya, misal kalau ada acara mabuk tapi berzikir gimana? Kan acaranya mabuk ya. Iya, mabuk aja udah. Tapi Iya. mabuknya berzikir gimana? Namanya kan mabuk kan, nih mabuk kan udah langsung dari Al-Quran gitu larangannya. Iya, orang yang mabuk itu kan apa, kayak dia nggak sadar itu, kayak orang yang tidur gitu. Kita menghilangkan akal kita ya. Iya, dia nggak punya akal. Dia mau melakukan amalan yang kayak gimana pun tetap nggak ada pahalanya. Orang dia saat itu dia lagi nggak punya akal. Larangan ya. Berarti mabuk itu ada larangan. Kalau yang maulid itu kan belum ada larangan gitu di Al-Quran ya. Tidak dilarang, cuman apa, jadi budaya itu ya di Indonesia. Ini cuma di Indonesia doang ya? Setahu gue cuma di Indonesia doang. Hmm. Setahu gue cuma di Indonesia doang. Di Arab pun nggak Ada. gue belum pernah dengar maulid di Arab. Kalau berada mungkin orang Indonesia juga di Arab. Kayak di Jepang juga kalau nggak salah. Iya, Ah, pernah ada. mungkin orang Indonesia juga di luar gitu. Makanya kan ya orang ada yang berpendapat kalau itu kita kan dia itu cuma budaya di Indonesia aja, bahkan di Arab yang negara asalnya Islam itu kan nggak ada yang kayak gitu kan, ngerayain Iya. kayak gitu. Ada ya. Mungkin karena itu gitu kan, jadi ada yang Iya, berpendapat mungkin. kayak gitu. Mungkin iya kayak wah ngide bikin sendiri kayak Iya, gini. ide kan. Tapi soal ngide kan ada juga kan sahabat Nabi, kayak contohnya Bilal yang sholat sunnah itu masjid apa namanya? iya tuh masih. Iya, tahiyatul Oh, masjid. itu. Nah, Itu diperbolehkan juga. kalau itu kan dia emang dia hidup di zaman Nabi. Terus Nabi tahu dan apa ya? Nabi memperbolehkan. Oh, selama Nabi memperbolehkan berarti boleh. Udah Nabi langsung tahu deh kan. Nah, kalau sekarang mau tanya ke siapa? Iya juga. Ada yang mau ACC. ACC. Iya, kalau bahasa Berarti sekarang kan berarti Bilal udah ACC. iya, udah di ACC. Udah oke. Berarti sekarang tinggal patokan itu pada Al-Quran aja ya, sama Quran hadis. sama hadis. Tapi kita harus Ya sama. pasti ada kasus-kasus baru ya. Iya kan zaman kan makin berkembang kan, Iya. kelakuan orang kan Masalahnya makin makin Iya, masih beda-beda juga. masalahnya masih juga baru juga. Baru-baru ya. kan bakal ada hal-hal baru yang Itu kan nimbulin ini boleh apa enggak Iya. sebenarnya nih makanya kan Al-Quran sama hadis kan itu dasar. dasarnya. Iya, dasar. Ada penerapannya itu kan kalau sekarang kan bergantung pada pendapatnya para ulama gitu kan. Pedoman lah ya. Sekarang kan pada apa, bergantung pada pendapatnya para ulama gimana nih yang menguasai Al-Quran dan hadis. Menurut kalian gimana? Para ulama juga kan pedomannya itu juga. Iya, Al-Quran kan. sama hadis. Berbeda kan Al-Quran sama hadis. Kayak kita yang belum ekspor gitu kan di bidang kayak gitu kan, bisanya ya tahu pendapat ulama ini, pendapat ulama ini. Iya. Nah itu tergantung kita ngikutinnya yang mana. Iya. Tapi soal ini deh yang yang beda-beda kayak Muhammadiyah, NU itu gimana kan beda-beda tuh. Itu beda-bedanya di zaman Nabi bukan? Yang pertama kali beda-beda ada Muhammadiyah, NU. Kan di NU kan ada kunut, Muhammadiyah nggak ada. Nah itu kan Kunut tuh diperbolehkan. iya. Ada yang bilang bid'ah, kayak Wahabi kan bid'ah. Kalau perbedaan itu kan kayak ada, kalau Muhammadiyah, NU itu kan ormas gitu kan, ormas organisasi masyarakat. Adapun yang bikin perbedaan itu kan cara mereka apa? Mungkin Menafsir apa namanya? Kayak mereka tuh berpatokan sama suatu ulama gitu kan. Jadi yang ulama yang mereka patokan ini beda nih, kayak apa namanya? Mazhab gitu ya. Iya, mazhab. Kan mereka apa berpatokan sama mazhab, ada apa ya? Syafi'i, ada Hanafi gitu ya kan. Mereka mazhabnya beda. Jadi Nah, mazhab itu kan dari ini, dari kapan nih? dari gue lupa dari tahun kapan, pokoknya itu tuh Oh, dari kayak setelah zaman setelah zaman Nabi.
Bukan, setelah zaman Nabi kan zaman Khalifah. Setelah zaman Khalifah, Mm-mm. ya kan? Emang ya. Setelah zaman Khalifah, Pokoknya umat Islam itu mulai pecah, mulai banyak pendapat itu kan semenjak Nabi wafat. Ya karena udah nggak Iya. udah banyak perdebatan, karena udah nggak ada yang bisa ini apa diakses namanya? lagi gitu kan. Iya, sumbernya. Pokoknya tinggalin sama Nabi kan Al-Quran sama hadis. Nah itu kan jadinya orang berpendapat masing-masing ini mengenai apa, mentafsirkannya jadi masing-masing. Ya itu karena perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada umat ini dia berpatokannya sama ulama ini, umat ini berpatokannya sama ulama ini, jadi tergolong-golong itu karena perbedaan tadinya awalnya jadi perbedaan pendapat aja sih, Jadi terpecah-pecah. padahal semuanya ya sama itu kan, berpedomannya pada Quran sama hadis, nggak bakal kemana-mana pasti. Tapi asal usul dari apa namanya? Kunut. Kalau yang gua tahu kunut Nabi pernah kunut Namanya. buat apa ya, buat melaknat orang-orang kafir setahu. Melaknat. Oh ya, gue juga agak-agak lupa itu, kayak Nabi tuh kayak orang kafirnya ngelakuin apa gitu yang bikin umat Islam itu kayak nggak enak gitu kan, kayak sengsara. Pokoknya umat kafir tuh ngelakuin apa gitu, gue lupa. Terus akhirnya Nabi melaknat mereka gitu kan, dengan sholat itu, saat sholat subuh. Oh. Tapi Berarti selama selama beberapa ini dong, kayak berapa minggu atau berapa bulan gitu, nggak Nabi kunut terus iya, sebenarnya. berarti ya paham. Jadi sebenarnya Nabi itu nggak setiap sholat subuh kunut, enggak. Cuma ada waktu itu saatnya Nabi itu selama beberapa jangka waktu tertentu Nabi itu melakukan kunut saat sholat subuh. Berarti emang ada ini juga apa? Kayak keinginan. Iya kan, karena ada sesuatu Iya, gitu ada kan. sesuatu. Kan kalau sekarang kan ada yang mengamalkan kunut itu kan setiap sholat subuh dia kunut gitu kan. Nah itu kan apa, kayak ya itu jadi perbedaan pendapat lagi kan, pendapat masing-masing. Iya, mungkin pendapat yang lain kayak ini kan cuma ada sesuatu doang. Bukan berarti setiap subuh Sepanjang subuh Iya. dia kunut. Ya itu beda-beda pendapat. Tapi ya kayak gitu kan juga emang tadi dasarnya kan Nabi melakukan itu terus dicontoh, dan Nabi juga habis melakukan itu kan nggak ngelarang buat melakukan itu lagi. Iya, nggak ngelarang juga kan? Iya, habis walaupun Nabi udah nggak kunut lagi nih, tapi kan Nabi juga nggak ada ngelarang, nggak ada Iya, kayak kalau ada guru kunut ya, kunut. nggak ada juga sih. Nggak jadi. Pokoknya Nabi melakukan itu dalam jangka waktu tertentu. Tahu gue gitu. Yang waktu itu selama nggak dilarang. Iya, sama nggak dilarang, sama itu baik mah. Aku sama baik. Iya, sama itu baik. Jadi sendiri mah ya udah ada. itu kan perbedaan pendapat, yang penting kan nggak nyimpang gitu kan, Iya. nggak bikin aturan sendiri. Tapi gue pernah dengar juga nih, kata siapa ya, lupa gue. Ada satu umat Islam sama, tapi kayak beda pendapatnya, kayak apapun yang apa ya, yang nggak dilakuin sama Nabi itu bid'ah. Kayak kunut bid'ah. Bukan kunut. Ya, tapi dia bilang kunut bid'ah juga sih. Ini ya kayak Maulid gitu ya. kayak apapun yang nggak dilakuin sama Nabi itu bid'ah. Kalau kita itu kan, kalau Jadi, secara makna iya. itu kan sesuatu yang tambahan bukan? Iya, jadi dia kayak Tambah-tambahan. kan ada juga kan yang tambahin dari apa ya, dari sahabat-sahabat ya, kayak contohnya itulah. Ya, tapi kan kalau emang para sahabat zaman Nabi, Iya. Nabi pun tahu itu kan nggak jadi kita, karena Iya, Nabi tapi di kaum itu kan nggak dilakuin sama Nabi kan, kayak dari sahabat itu namanya, itu kata mereka mandek kan. itu ya itu lagi-lagi kayak gitu perbedaan pendapat tadi. Iya, tapi orang-orang yang kayak gitu aja main bid'ah ini aja, Harusnya nyari tahu dulu ya. nggak usah bid'ah. Soalnya pernah ada kayak guru gua waktu di Cirebon kan, guru gua pernah debat langsung bawa kitab kuning cuy.
Waduh. Kayak gara-gara kan guru gua kan jadi ini apa namanya, jadi imam, salah nih, seharusnya satu rakaat lagi salah kan, itu kan kayak subhanallah. Nah di akhir sujud sahwi, tapi sujud sahwinya itu sebelum salam. Nah ada yang berpendapat sujud sahwinya itu setelah salam seharusnya. Dan situ berdebat si orang yang ininya, nggak boleh, jangan gini. Tapi langsung aja guru gue ambil pulang ke rumah, ambil kitab kuning. Tahu kan yang kitab kuning yang Terus akhirnya gimana tuh? kitab kuning gitu. Ya udah itunya diem aja nih. Kan soalnya udah ada di kitabnya juga kan. Gimana tuh, dia setelah apa sebelum? Ya sesuai pendapat guru gue mah ya setelah, sesuai imam NU juga kan. NU itu Imam Syafi'i. Iya setelah sebelum salam. Sebelum salam. Iya sebelum salam. Iya, emang kalau yang gua pelajarin juga Sebelum di salam, hadisnya itu, kalau itu gua hadisnya itu dari patokannya hadis Nasai. Nah, Itu sebelum kan. sebelum Soalnya gua kalau belum pernah dengar yang sesudah. iya, Cuma mungkin ada kan hadis kan banyak banget itu kan. Ya mungkin ada ditemuin, cuman yang gua tahu itu sebelum. Nah itu lagi-lagi karena pendapat kan, perbedaan pendapat itu bikin perpecahan. iya. Padahal sama patokannya kan, pedomannya sama Quran hadis. Tapi karena pendapat ini jadi akan pecah-pecah gitu kan. Dan orang yang nggak tahu kan sesuai sama yang apa ya, yang mereka yakini, mereka ngikutnya ke siapa gitu, makanya jadi pecah-pecah. Jadi ini aja sih berat ya. Kan salam itu kan tanda selesai sholat kan. Nah harusnya memang sebelumnya. Jadi sujud sawi itu harus sebelum salam. Itu kan yang kita tahu ya, mungkin Iya. kan Iya. ada hadis lain yang kita nggak tahu gitu kan. Logisnya gitu. Ya logisnya gitu. Iya. Tapi ya tergantung. Yang kita tahu kan. Kita nggak bisa nyalahin juga kan. Karena kita kan nggak tahu juga. Iya. Yang nggak tahu mah diem aja. Yang tahu-tahu aja berarti. TTA. Kalau nggak tahu kan kita diem aja. Udah nih, Simpulan. kesimpulan. Manusia tempat salah ya. Dari tadi kita dari manusia tempat salah, Iya. tapi kan main kemana-mana kan jadi. Oke. Jadi Langsung kalau ya, langsung aja. intinya Langsung lagi. gimana ini? Oke, jadi kita sudah bahas dari awal itu apa tadi? Dari Manusia tempat Kesalahan, salah, dari terus haram, ya, haram halal mubah, makruh. yang makruh, sama kita bahas ke ini juga kan, kita perbedaan pendapat juga. Iya. Kita banyak ilmu yang kita dapat nih Iya. hari ini gitu. Sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan untuk pemirsa yang ada di luar sana? Jadi, Mungkin ada juga kan yang dari Arab, Wadol, susah contohnya itu. Wadol. Apa ya, kalau intinya mah sebagai manusia nih kan, ya kalau memang kita di situ salah gitu kan, ya udah kita introspeksi gitu kan, Iya, ya buat benerin, bukan beralasan. iya. Terus kita juga harus menghargai perbedaan pendapat juga kan. Iya kan, masing-masing orang kan punya pendapat, ya perbedaan itu kan wajar gitu kan. Kita selama tidak melenceng dari Iya. Al-Quran sama hadis lah. Iya, ya bebas berpendapat. Iya. Baik, ya segitu saja. dari Sekian dari kami. 140 one close to door. Ya. Kita tutup salam dengan salam, kan buka dengan salam, Ya. tutup juga dengan salam. Ya. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.